Are you ready? Jadi apik lagi? 31 Mei sampai 6 Juni. Are you ready? Epic diskonnya sampai 80%. Wow, 80%! Buat yang kangen epicnya, staycation lagi, kulineran lagi, naik pesawat lagi, epicnya lihat dunia lagi. Makin epic pakai Traveloka Pay Later. Traveloka dulu. Dari sutradara Alwi Suryadi, Kehidupan saya terasa seperti ini. Aryo Bayu sebagai Bruce Wayne, Otopsi dilaksanakan oleh Dr. Bruce Wayne. Saya belum selesai dengan mayat ini. Alex Abad sebagai The Riddler, dan Aureli Moramans sebagai Cal. Tidak perlu sembunyi lagi. Ikut saya. Batman Bangkit premier 3 Mei. Follow dan dengarkan gratis hanya di Spotify.
karena teman ada buat status tentang kayak James Bond gitu kan, kayak aman misalnya. Terus aku lihat video ini ternyata ada aman tuh di sini. Ada aman berada di sini. Ada. Mohon maaf atas sikap Bapak Ibu murid semua baik inter dan sinergi. Izinkan saya mengucapkan sepatah dua kata buat anak kita dan guru-guru kita, buat Bapak Yan, Bu Berta dan Miss Putri. Walau yang hadir masih Pak Yan, kami mengucapkan terima kasih atas usaha pelayanannya bagi anak-anak kami. Kiranya seluruh ilmu yang Bapak uraikan, jelaskan bagi anak-anak kami kiranya bisa menambah pengetahuan, wawasan mereka kelak untuk mencapai cita-citanya. Tuhan memberkati Bapak guru dan Ibu guru sehingga bisa ke depan mendidik anak-anak yang akan diberikan Tuhan kesempatan oleh Bapak yang Miss Berta dan Miss Putri. Jika ada kesalahan selama setahun proses belajar mengajar dari anak kami sikap tidak laku, mohon dimaafkan Pak. Itulah anak-anak kami yang sedang bertumbuh dan berkembang. Kiranya mereka telah menjadi anak yang dewasa, baik iman dan ilmu pengetahuan. Tuhan berkati Bapak dan keluarga dan pelayanan juga. Bagi Bapak Ibu semua, kami juga berterima kasih atas kerjasama kita selama setahun dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah SD Jones Bosco. Mungkin setiap kelas punya grup orang tua murid. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan kita soal bimbingan skripsi ini ya. Sebelum kita melanjutkan, kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, kami boleh Engkau pertemukan kembali melanjutkan perbincangan kami dari tadi pagi. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu supaya bisa menyelesaikan tugas mereka dengan baik tepat pada waktunya. Kami mohon supaya Tuhan memberikan hikmat bijaksana sehingga kami mengerti memahami tugas-tugas perbincangan skripsi ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, apakah suara saya kedengaran dengan jelas? Kedengaran, Pak. Dengaran, Pak. Oke. Baik, saya periksa lagi supaya makin jelas dia. Oke, makin jelas ya. Ya, saya lanjutkan bagian yang kedua dari Esra. Esra tadi sudah
masuk pada bab yang pertama, lalu sekarang kita akan masuk pada bab yang kedua. Bab yang kedua ini tentu berisi tentang definisi ya, definisi. Dan ini harus tetap dia font 18. Lalu ini dia font 14. Pengertian secara umum. Jadi bab 2 ini harus ada judulnya. Harus ada judulnya, mungkin ditulis di sini kerangka teori dan konseptual. Ini bab 2. Baru 1 pengertian gereja secara umum. Ini tidak perlu nanti titik di sini. Nah, ini sudah ada definisi. Kemudian nanti yang seperti ini harus ada kata sambung. Semua nanti ya. Ini kan seperti ini kan. Baik, Pak. Contoh. Ini kan contoh. Ini yang benar ini. Ini bukan harfiah, tapi harfiah. Ini jangan dibuat seperti ini. Ini aja. Tak usah pakai yayasan taman pustaka. Lalu ini tidak usah. Kutip nomor 2 itu ya, nomor 2. Ayat Alkitab tak usah kutip. Baik, Pak. Tak usah kutip itu. Tuliskan aja ayat Alkitab. Sudah tahu itu orang Alkitab. Nah, ini juga harus konsisten. Tak usah ada yayasan Andi. Kalau singkatan seperti ini huruf besar ya, jangan nanti kau buat karena ini sama dengan Andi lalu kau buat nanti jadi saat gini. Baik, Pak. Ini bukan saat seperti ini. Ini karena singkatan dia. Seminari Asia apa namanya? Ada ini kan ada singkatan gitu ya. Ya, Pak. Singkatan itu. Jadi tak usah dibuat kecil. Singkatan harus dibuat besar. Baru pengertian lingkungan. Ini juga tidak perlu. Nah, karena ini sudah dikutip di atas, hanya ini aja tulis. Ini aja. Baik, Pak. Nah, ini juga tidak usah. Itu kan kayak gelar itu ya. Kalau kayak gelar tidak usah.
langsung aja munajat. Tapi kecuali nama dia, memang namanya ST Munajat Danusa Putro, silakan. Tapi kalau dia gelar, misalnya PDT, Profesor, nggak usah dipakai. Baik, Pak. Nanti periksa apakah itu nama atau gelar. Baik, Pak. PT, nggak usah. Nah, kalau sudah 2 kali, tak usah lagi diulang-ulang. Ini kan auto, ini sudah ada nih, analisis mengenai. Jadi kalau dikutip lagi auto analisis mengenai dampak lingkungan, ini tak usah lagi Baik, tulis. Pak. Nah, seperti yang saya katakan itu, setiap singkatan harus ada titik. Siap, Pak. Kejadian, pokoknya titik. Baik itu halaman pun titik. Nah, ini pembahasan atau definisi ini? 25 ini. Itu tentang definisi, Pak. Masih di definisi, Pak. Definisi apa ini? Tugas dan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan, Pak. Itu bukan definisi. Kalau sudah tugas dan tanggung jawab bukan definisi. Itu pekerjaan. Itu sudah itu sudah pembahasan. Definisi itu yang disebut dengan lingkungan adalah yang disebut dengan gereja adalah pandangan gereja, pandangan Alkitab tentang lingkungan, tentang gereja itu masih definisi. Tapi kalau tugas dan tanggung jawab manusia terhadap lingkungan itu sudah pembahasan. Ini sudah bisa masuk bab 4 atau bab 3. Di sana nanti kau bahas ini, bagaimana tanggung jawab manusia dalam rangka menjaga lingkungan, dalam rangka merawat lingkungan. Nah, ini masukkan di bab 4. Baik, Pak. Jadi bukan di bab 2. Ini siapa dosen STT HKBP ini? Itu kemarin dari apa itu, Pak? Dari buku, cuman nggak dikatakan ya nama dosennya, Pak. Ya kau cari, ini manusia, ini harus nama, ini nama orang. Baik, Pak. Dosen itu banyak. Carilah ada nama penulisnya itu di sana. Ada dosen. Baik, Pasti ada Pak. nama. Nah, ini juga definisi, ini bukan definisi. Baik, Pak. Ini sudah masuk bab 4. Ini semua. Masih bab 4 ini. Hubungan gereja GBKP dengan lingkungan. Oh, ini sudah bab 4 ini relevansi nanti ya. Baik, Pak. Jangan langsung bernafsu menyelesaikan di bab 2. Bab 2 itu hanya definisi. Pencemaran lingkungan. Oke, ini masih definisi. Ini masih bisa dipertahankan. Ini kok ada seperti ini?
Sedikit pertanyaan Pak, Iya. itu yang penomoran tadi itu Pak, sebaiknya itu ditabel atau begitu saja Pak? Eh? Yang tadi Pak, yang ada penomoran 1 sampai sekian tadi itu Pak, 1 sampai 18, itu sebaiknya langkah baiknya ditabel atau begitu saja dia Pak? Yang 1 sampai 18 tadi Pak, di dalam pencemaran lingkungan Pak. Yang itu Pak. Apakah baiknya ditabel atau begitu saja Pak? Organisme di dalam tanah memerlukan waktu lama untuk mengurus zat. Ya, sepertinya aja nggak apa-apa. Baik Pak. Ini kan sudah langsung gini aja, kan bisa panjang. Baik Pak. Oke. Bab 2 sudah oke. Tapi ini belum ada definisi merawat dan menjaga. Kau masukkan di sini. Bagaimana definisi merawat dan menjaga? Nanti ditambah ini. Baik Pak. Ya, menjaga lah. Maksud lingkungan tadi sudah tidak ada ya. Tambahin nanti. Baik Pak. Oke, ini seperti sudah selesai ya. Siap Pak. Saya kirim ini. Lalu ini nanti langsung bisa masuk ke bab 3 ya. Supaya kita kejar apa nih. Langsung perbaiki lalu kerjakan bab 3. Jangan main lagi nih. Waktu kita apa namanya makin sempit ini. Ini bulan 6. Tapi ada 2 bulan lagi. Jadi harus kita kejar. Nah, sekarang ini punya Nathan ya. Nathan. Sebentar. Kita sekarang ke Natal.
Oke. Ya, ini saya share screen. Ini kemarin sudah sampai kita pada pembahasan ini ya. Ini kan tinggal apa namanya panggilan hamba Tuhan. Oke, ini sudah saya baca kemarin. Ya, kemarin ini belum jelas ini apa yang jadi persoalan di sini. Terus Natal. Iya, terdengar suara saya, Pak. Ya, silakan. Yang menjadi masalah di sini, Pak, yaitu terkhusus dari judul saya kepada pelayan tahbisan di GKP Telaga Sari, bahwasanya mereka tidak bertanggung jawab akan tugas yang sudah diberikan. Lalu di situ juga mereka lebih mengutamakan aktivitas di luar dari tugas pelayan yang di gereja, Pak. Itu yang menjadi masalah di dalam LBM saya, Pak. Terkhusus juga dalam kitab Yeremia. Yeremia ini di mana panggilannya ini dari rahim ibunya, Pak. Di situ juga dia jelas dikatakan bahwasanya Tuhan memanggil dia, namun di dalam ayat 6 jelas dikatakan bahwasanya Yeremia menolak, Tuhan, saya tidak pandai dalam hal berbicara. Itu, Pak, mungkin ini menjadi dasar saya yang saya katakan di bawah LBM itu menjadi masalahnya, Pak. Apa hubungannya dengan GKPI? Apa hubungannya dengan GKPI? Iya, hubungannya Pak dengan GKP ini, Pak, bahwasanya para pelayan sesuai dengan refleksi saya pelayan tahbisan di sana, Pak, tidak melakukan tidak mengerti arti dan makna akan tugas dan panggilan seorang pelayan itu, Pak. Sehingga tadi saya katakan bahwasannya mereka lebih mengutamakan kesibukan-kesibukan mereka di luar seperti hari kegiatan pesta, lebih mengutamakan hal itu, Pak, daripada pelayan mereka. Itu, Pak. Oke, dan itu tidak ada di latar belakang ini, tidak kau tulis itu. Iya, Pak. Masukkan aja apa yang kau sebutkan tadi di sini. Ini kan, masukkan aja apa yang terjadi Telaga Sari itu. Supaya cocok nanti latar belakang di atas ini. Ada persoalan di belakang situ. Kalau nggak ada persoalan, ngapain itu di sini kan? Iya, Pak, baik, Pak. Ya, seperti saya katakan itu, identifikasi masalah ini harus berasal dari ini.
Identifikasi dalam masalah itu. Sedikit bertanya boleh, Pak? Silakan. Oh ya, mengenai identifikasi masalah itu, Pak. Di nomor 1 dan nomor 2, perlukah saya buat itu, Pak? Di mana di situ dijelaskan juga tentang si Yeremia itu, Pak. Apakah perlu juga saya buat itu, Pak, menjadi identifikasi masalah, Pak, melalui nas atau kitab itu tersendiri, Pak? Ya, kalau ini menjadi masalah menurutmu, identifikasikan aja. Apakah ini masalah? Sikap Nabi Yeremia dalam panggilan dikarenakan usianya masih muda. Apakah ini ada korelasinya nanti dengan masalah di GKPI? Apakah ada sentuh di GKPI itu yang 17 tahun atau 18 tahun sehingga dia merasa muda? Kalau nggak ada relasinya, tak usah masukkan. Yeremia muda itu karena dia muda dipanggil dari rahim. Jadi bisa dia mengalah. Apakah ada sentuh di GKPI dipanggil dari rahim ibunya? Kalau ada, berarti cocok ini. Adanya sikap sentuh di GKPI yang muda dan menolak dia untuk dari segi tua. Kalau nggak ada, ngapain? Artinya ini tidak persoalan ini. Identifikasi masalah itu kan persoalan. Apa yang menjadi persoalan kau temukan? Itulah di sini. Nah, jadi pertanyaannya bukan ini. Kalau ini tinggal baca buku, dapat ini jawabannya. Tidak usah kau meneliti. Tapi kalau pertanyaanmu, ini kan judulmu kan soal panggilan hamba Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Nah, yang kau teliti di GKP itu adalah sah. Bagaimana Sintua di Telaga Sari itu memahami panggilannya. Jadi pertanyaanmu, karena ini akan kau tinjau nanti secara eksegesis kanonikal, lalu kau akan gali teks Yeremia, baru kau relevansikan dengan panggilan hamba Tuhan atau Sintua di KPI Telaga Sari, maka pertanyaanmu bukan apa arti panggilan atau bagaimana konsep panggilan, bagaimana tafsiran ini. Yang hendak kau tanya sekarang kan berdasarkan persoalanmu tadi, bahwa Sintua di Telaga Sari itu tidak melakukan tanggung jawabnya menjadi hamba Tuhan. Berarti pertanyaannya, mengapa Sintua GKPI Telaga Sari tidak bertanggung jawab dalam menjalankan tugas panggilannya sebagai hamba Tuhan. Ini, mengapa mereka tidak melakukan tugas panggilannya sebagai hamba Tuhan? Seperti Yeremia. Baru pertanyaan yang kedua, bagaimana tinjauan eksegesis kanonikal Yeremia? Ini bisa. Ini. Nah, ini bisa. Nah, tiga pertanyaan ini cukup, tidak usah banyak. Jadi ini tak usah nomor 2. Nah, tujuan penulisan nanti ya hubungkanlah dengan ini pertanyaan ini tadi, sesuaikan sampai manfaat. Kemarin sudah saya katakan metodologinya harus dipilih antara kualitatif ya Pak, dipilih. Nah, bab 3 eksegese
eksegese bukan ini sebenarnya. Di sini tinjauan eksegese kanonikal terhadap panggilan hamba Tuhan berdasarkan Yeremia ini, baru refleksi panggilan hamba Tuhan, refleksi di sini. Refleksi panggilan hamba Tuhan berdasarkan Yeremia 1 ayat 4-10 bagi pelayan tahbisan di GKP Tegalasari. Nah, itu ya. Ada pertanyaan di sini? Tidak ada, Pak. Kenapa? Enggak ada namanya. Nggak pakai H, Pak. CR langsung, Pak. Sekarang dok 2. Ini kerangka teoritis, pengertian panggilan, hamba Tuhan, dan pengantar kitab Yeremia. Ini kan seperti itu. Lihat singkatan dalam Alkitab nanti. Nah, jalan kaki 9 ini, cara menulisnya, ini kan jalan kaki 9. Kalau ini ya, kalau ini di sini berarti yang pendapatnya nomor 9 ini Gerhard Hüttel hanya ini.
hanya yang poin 2 ini. Nah, padahal kalau kita mengerti dalam perjanjian lama kata panggilan memiliki makna teologis yaitu mengandung di dalamnya panggilan ini, lalu ini kau buat gerhat titel, ini salah besar. Karena gerhat titel itu hanya membahas kata seperti ini, kara, tidak membahas definisi seperti ini. Jadi gerhat titel itu dia kamus dia, kamus. Jadi cocok ini nomor 9 ini catatan kaki 10 ini. Seharusnya gerhat titel itu di sini. Ini dikutip. Baru benarlah kara dari gerhat titel. Kalau nomor 9 ini bukan dari gerhat titel. Ini bukan dari gerhat titel. Ini yang dari gerhat titel ini. Nah, kemudian catatan kaki 11 ini kan catatan kaki 11 dari D.L. Becker lagi. Kamu singkat Ibrani. Oke, bisa saja. Reinhard. Reinhard Achenbach. Nomor 10. Tapi ceklah nanti. Tapi kalau dia mengambil dari gerhat titel, cara mengutip dari gerhat titel, nanti ada nama penulisnya. Misalnya James, koma, tulis di sini kara, koma, dalam. Ini baru gerhat titel. Itu caranya menulis. Kalau kita mengambil dari kamus, TDOT. Itu caranya. Jadi nanti perbaiki cara mengambil kutipan dari TDOT atau TDNT. Itu caranya. Sebut apanya? Nama penulisnya. Ini TDOT ini TDOT. Jadi di sini ada penulisnya itu semua. Di sini di bawah itu ada apanya? Penulisnya. Nanti di ujung artikel itu kita akan menemukan siapa penulisnya. Ini Ringgren, ada Ringgren, lalu artikelnya ada. Misalnya ini Ahmad ditulis oleh Ringgren dalam TDOT gerhat titel. Jadi cara menulisnya seperti itu. TDOT, TDNT sama. Cameo.
Ini nggak ada sumbernya. Mana sumbernya? Panjang ini nggak ada sumbernya. Panjang sekali. Baru ada sumber. 28. Ini L. Smith. Tanda petik. Nah, seperti ini. Cara menutupnya. Tapi jangan terlampau panjang kali ke sana baru dikutip. Karena yang dibahas ya kaleo di sini aja titik pertama. Baru buat ibit lagi. Jadi kalau kalimatnya sama masih dari buku yang sama. Gitu ya. Supaya jangan sampai di sini baru mengutip. Nah, jurnal sampai ikut ini. Miring. Jadi jurnal Teologi Biblika vol 1 nomor 2 2020 ikut miring. Ini juga nanti dimiringkan dari buku. Nah, ini nanti perbaiki lagi. Apa judul apa dia? Judul artikelnya. Dan ini kan bukan dia, titel ini. TDOT juga ini. Berarti artikel, titel apa? Ini harus diperbaiki sumbernya. Diperbaiki. Johannes Gutenberg itu bukan penulis atau editor. Dia mungkin penulis, tapi ada judul artikelnya dalam Gerhard Kittel. Nah, sama dengan ini juga, pasti ada nama penulisnya. Nama penulis artikel itu. Baru di sini ada judul artikelnya. Dalam ini. Pasti editor dia. Cari nanti judulnya, nama penulisnya juga. Ini kalau dalam kalimat langsung panjangkan.
kecuali dalam kurung. Ini tidak usah gelar-gelar. Adolf Hucken di ensiklopedia. Apakah sudah pernah digunakan atau belum? Tampaknya belum pernah digunakan. Adolf Hucken. Hucken. Nah, kalau ini juga, ini sudah pernah digunakan dalam catatan kaki nomor 4. Ini karena ini ensiklopedia, pasti ada penulisnya. Pasti ada nama nama penulis dari artikel itu. Baru judul artikel. Dalam. Baru masuk nanti dalam ke sini. Jadi lihat nanti itu. Karena itu ensiklopedia. Ensiklopedia itu seperti itu. Ini ensiklopedia. Ini kan? Di sini ada nama penulisnya. Setiap di bawah artikel ini ada nama identitas. Ini ada namanya HLE atau AL atau HO. Siapa itu? Lihat di sini. Ini HLE siapa? Ini HLE. Bagaimana ini disebutkan? Nama kontributornya. HLE. Ini HLE. Delayed HL Ellison. Ini ada. Itu nama penulisnya. Jadi periksa. Jadi semua artikel di dalam ensiklopedia ada penulisnya. Jadi jangan langsung itu, harus ada penulisnya. Imam Raja ini diakses kapan?
Nah, ciri kitab Yeremia ini tidak begitu mendukung ya, tidak mendukung skripsi ini. Ini menghabiskan kertas ini, tidak ada gunanya. Jadi pengantar kepada kitab Yeremia ini sebenarnya lebih fokus pada teks ya, lebih fokus pada teks. Jadi bukan lagi membahas ciri-ciri kitab Yeremia. Jadi pengantar kitab Yeremia ini lebih fokus pada teks Yeremia 1 ayat 4 sampai 10. Ini yang perlu diulas di sini, pengantar tentang ini. Jangan tentang kitab Yeremia semua. Capek kita membahas itu ciri-ciri Yeremia, nanti baru tema-tema Yeremia lagi, nanti ngapain? Gak ada gunanya. Penulisan oke lah. Tapi kalau ciri-ciri ini, menurut saya ini mubazir. Tujuan penulisan kitab ini pun mubazir ini. Gak ada kaitannya dengan skripsi. Ini pembimbing PL ini, pembimbing kitab ini struktur. Kalau struktur Yeremia 1 ayat 4 sampai 10, oke lah. Tapi kalau struktur semuanya, nggak usah. Mubazir. Ini mubazir. Jadi kalau struktur Yeremia 1 ayat 4 sampai 10 boleh. Tapi kalau ini, nggak ada gunanya. Ini kan banyak sekali, ngapain itu, apa ini? Kau nggak mau menafsir semua kan? Apa lagi? Sumber 2, ada pun struktur. Waduh, ngapain ini? Bukan mau membahas kitab Yeremia semuanya kan? Nah ini lagi tema-tema teologi. Nggak usah. Ngapain? Menghabiskan kertas ini. Nggak bermanfaat. Dua mu aja 31 halaman. Ini skripsinya lehernya bengkak ini. Lehernya gini. Kayak gondok. Ketebalan. Tapi nggak ada gunanya. Ini nggak usah membahas ini. Nggak ada kaitannya ini dengan panggilan hamba Tuhan. Ya. Jadi tak usah bahas semua. Makanya kita batasi diri kita. Kita batasi diri kita menulis. Tidak semua kita tulis. Penting semua, tapi tidak semua kita perlu bagi kita. Ada pertanyaan sampai sini? Iya Pak, ada ini Pak pertanyaan Pak mengenai catatan kaki Pak. Tadi Esra juga kulihat Pak. Setelah judul buku Pak, apakah kita pakai koma atau tidak Pak? Kalau penulisannya iya lah, pakai koma. Pakai koma Pak? Iya. Setelah judul buku. Ini kan pakai koma. Atau lihat dulu yang lain. Ini seharusnya di sini koma. Oh, iya Pak ya. Oke, ada lagi. Lalu yang kedua Pak, kalau kita ngambil dari internet Pak, linknya itu kita biarkan warna biru atau kita hitamkan Pak? Bisa dihitamkan, bisa warna biru. Nggak masalah. Yang penting bisa diklik dia. Ya mungkin itu aja Pak. Oke.
Jangan-jangan. Kenapa dia nggak bisa jalan? Nggak bisa diambil. Jaringan ya. Terserah langsung keluar ya. Iya, Pak. Itulah manusia yang tak punya apa ya, punya etika ya. Setelah selesai bagian dia langsung keluar dia. Tak punya etika itu. Tidak punya sopan santun. Kalau mau seperti itu ya ngapain saya bimbing kalian. Kalau hanya kalian perlu untuk diri saja ya, hidup ini ngapain saya panggil kalian satu-satu aja saya panggil. Gitu kan. Ya ini kok bermasalah, nggak bisa dikirim. Ada masalah apa ya? Coba saya pakai apa data. Karena internet ini bermasalah dia. Jadi, saya bilang punya kesempatan. Harus bisa. Oh, bisa. Nggak tahu. Udah masuk ya? Udah masuk sama Krisna kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, sekarang kita masuk ini yang terakhir. Salomo. Ini sudah bab 3 ya? Iya, Pak. Oke.
tafsir eksegesi kenaikan kitab 2 Tawarikh. Ini bab 3. Ini sebentar ya. Allah ya. Perbaikan bab 1, bab 2 kan kemarin udah dikirim? Belum? Sudah Pak, sudah saya kirim ke Bapak Pak. Sebentar ya. Oh iya. Bab 1 dan bab 2 ini perbaikannya ya. Iya Pak. Metode kronikal. Sebentar ya. Nah, ini kalau tidak salah kemarin saya sudah mengusulkan ada di sini langkah-langkah kronikal. Tapi di sini belum ada langkah-langkahnya. Karena dengan langkah-langkah yang di sinilah nanti masuk ke bab 3. Jadi kalau tidak ada langkah-langkah di bab 2, apa yang mau dikerjakan di bab 3? Karena apa yang tertulis di bab 2 itulah, langkah-langkah yang di bab 2 itulah dikerjakan di bab 3. Nah itu, jadi tampaknya belum ada di sini apa namanya perbaikan itu. Nah sehingga kalaupun kita mau bahas bab 3 ini, yang ini kan, nah kita tidak tahu apakah ini sudah langkah-langkah dari tafsiran kronikal. Pertama sisi indeben, ekonomi, agama, analisis teks, perbandingan terjemahan, kemudian kritik aparatus,
terjemahan akhir, analisa sastra, tafsiran. Nah, jadi kan ini jadi seperti yang saya katakan kemarin, akhirnya larinya ke tafsiran ayat per ayat. Ayat 7, kan? Lalu ayat 8, nanti kan? Baru ayat 9, ayat 89, ayat per ayat kan? Lalu terakhir nanti ini Scopus. Nah, udah langsung saya duga nanti langsung Scopus ini. Terakhir. Lalu Scopusnya beda. Ini kan ayat 11-12. Kemudian habis. Seharusnya saya ada Scopus. Nah itu. Jadi dugaan saya seperti itu. Dan memang benar terjadi seperti itu. Jadi tidak ada bedanya apa tafsiran kanonikal, tafsiran historis kritis di dalam sajian mahasiswa sama semua. Apa itu tafsiran kanonikal nggak tahu, apa itu tafsiran historis kritis juga nggak tahu, sama. Nah, jadi tafsiran eksegesi kanonikal ini pun tidak jelas. Coba saya tunjukkan ya langkah-langkah tafsiran kanonikal. Coba saya cari dulu apanya. Karena internet ini pun namanya karena mudah-mudahan dapat dimana saya sebutkan itu. Kita punya langkah-langkah historis kritis, langkah-langkah langkah-langkah kanonikal, masih ada itu historis kritis. Kami ini kanonikal ya. Aduh, saya gimana tuh? Saya simpan. Nanti kalau saya tunjukkan banyak apa namanya skripsi mahasiswa yang menulis historis kritis dengan tafsiran kanonikal sama semua, sama seperti itu. Ada ekonomi, ada politik, ada agama, ada ini gitu. Wah, ini saya harus cari di mana itu. Tapi yang jelas ini bukan langkah-langkah kanonikal. Ya, yang kau tulis ini bukanlah langkah-langkah kanonikal. Besok saya coba cari dan saya kirim sama Salomo supaya ikutilah itu. Karena yang kau tulis sekarang itu bukan langkah-langkah kanonikal. Itu boleh bicara Pak? Ya. Iya Pak, mohon maaf sebelumnya Pak. Memang saya juga mengakui Pak belum mendapat sumber mengenai langkah-langkah. Jadi penafsiran saya mungkin saya salah Pak. Saya berangkat dari prinsip eksegesi kanonikal karena saya belum mendapatkan mengenai apa yang minta itu mengenai langkah-langkah metode kanonikal. Ya, besok saya kirim ya. Baik Pak. Terima kasih Pak. Nanti ikuti aja itu. Ada 8 langkah itu untuk langkah-langkah eksegesi kanonikal. Langkah-langkah metode historis kritis juga ada langkah-langkah.
Baik, Pak. Sehingga kita menerima mahasiswa itu punya skripsi yang berbeda. Ini judulnya sama, berbeda, tapi caranya sama. Entah apa bedanya historis kritis, apa bedanya kanonikal, nggak tahu kita. Karena sama semua. Sama seperti yang kau tulis ini. Semua seperti itu. Sama, baru ayat per ayat akhirnya. Ini hanya kau nggak tambah itu Scopus. Ujungnya itu Scopus lagi. Sama semua. Lalu Scopusnya pun beda dengan judul skripsinya. Jadi, mengapa begitu ya? Sudah begitu Pak. Katanya nanti, ya kalau udah begitu semua, udahlah. Nanti belajar pada skripsi lagi dia. Udah belajar aku pada skripsi abang-abang tingkat. Udah belajar aku pada abang-abang tingkat lagi katanya. Padahal dia bimbingan dengan dosen. Ya kan? Tapi dia selalu mengatakan, aku udah baca skripsi abang tingkat Pak. Aku udah belajar sama skripsi abang tingkat. Jadi akhirnya saya usir ke ruangan saya. Keluar kau dulu. Kalau kau ingin belajar sama skripsi abang-abang tingkatmu, keluar kau dari ruangan itu. Kemarin saya usir juga. Ada beberapa orang saya usir. Karena saya bimbing dia selalu mengatakan, sudah saya baca skripsi abang tingkat saya. Kalau begitu belajarlah kau sama skripsi, jangan bimbingan sama saya. Keluar dia. Jadi hati-hati kalian kalau bimbingan. Ya. Jangan membuat emosi dosen pembimbing. Ya. Ini Chris Natal kemarin itu, saya usir juga di kawan ini. Karena dia bilang dia sudah penelitian. Masih satu sama saya, dia bilang sudah penelitian dia. Belajar sama si perdemuan katanya. Saya katakan siapa si perdemuan di sini? Tidak ada hubungan si perdemuan dengan skripsi ini. Yang punya gawean dengan skripsi ini John Thor dan saya. Entah kau punya hubungan dengan perdemuan, ya hubungan boleh itu. Tapi jangan bawa di bimbingan. Itu membuat emosi itu. Jadi harus ada aturan mainnya. Ada SOP dalam bimbingan. Jadi jangan paksa dosenmu membuat kau marah. Jangan buat dosenmu marah gitu ya. Pertanggungjawabkan aja secara akademis. Itu aja cukup. Dan kalian juga jangan sering mengatakan sudah begitu Pak, kata bimbing 1 gitu. Nanti saya bilang kalau begitu jangan bimbingan sama saya. Sama dosen bimbing 1 aja kalian. Jadi tak usah sebut apa yang disebut dosen pembimbing 1. Makanya katakan jangan laga kami. Katakan aja apa yang kau tahu. Begini Pak menurut saya, udah cukup. Tak usah katakan itu menurut doping 1, doping 2, doping 3 atau doping apa. Tak usah sebut itu. Menurut saya, kau bilang aja, menurut saya, pertahankan. Baru berdialog kita. Nah, itu bimbingan. Kita sedang diajar supaya baik skripsi kita. Karena yang menulis itu bukan saya, kalian. Saya hanya menunjukkan jalan yang benar, cara menulis yang benar. Kalau kalian tidak mau terima, ya enggak apa-apa. Toh itu kan skripsimu. Kau tulis jelek, ya jelek hasilnya. Tentu saya nilai nanti jelek. Gitu. Tapi kau sudah saya bimbing supaya bagus, kau tulis jelek, jangan harap nilai A, kan gitu kan. Nilai C lah, atau nilai D, kan gitu. Saya sudah tunjukkan bagaimana skripsi yang benar dan baik, nggak mau kau, ya udah. Nanti pada akhirnya ya saya yang memberi nilai, kan. Bukan kau yang memberi nilai, saya. Bukan orang lain. Gitu. Jadi supaya kalian tahu aturan bimbingan itu. Gitu ya, kalau begitu malam ini kita berakhir sampai di sini. Nanti kepada Salomo saya akan kirimkan Baik, Pak. metode kanonikal supaya itu diikuti ya. Baik, dengan demikian berakhirlah bimbingan kita malam ini. Kita tutup dengan berdoa, kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami bersyukur boleh mengakhiri bimbingan malam ini. Berkati anak-anak ini supaya bisa menyelesaikan tugas mereka, bahkan dengan tepat waktu bisa menyelesaikan. Supaya itu membahagiakan orang tua dan keluarga dan dirinya dan memuliakan Tuhan. Terpuji Engkau Bapa dan Kristus Yesus. Amin. Oke ya, malam baik ya. Terima kasih ya Pak. Ya. Terima kasih ya Pak. Selamat malam.